Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menutup rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2024 yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Wapres menekankan pentingnya menyatukan visi serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia pun mengimbau seluruh peserta rapat untuk mengesampingkan ego sektoral demi tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045. Selain menekankan pentingnya keselarasan, Wakil Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang berhasil mencatatkan pencapaian signifikan, khususnya dalam bidang pertumbuhan ekonomi. Ia menyoroti Papua Barat sebagai salah satu daerah yang berhasil meningkatkan perekonomiannya melalui ekspor gas alam atau LNG. Wapres juga menyoroti pencapaian lain seperti upaya pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention yang diinisiasi KPK, serta kemajuan dalam penurunan angka stunting. Sebelum mengakhiri sambutannya, Wapres mengajak pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung program makan siang bergizi, salah satu program prioritas Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Kita kemarin 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Penting ini Bapak Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi untuk Indonesia Emas. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang memberikan perubahan signifikan dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerahnya. Coba ditampilkan. Nah, ini ada untuk pertumbuhan ekonomi ya. Papua Barat ada? Wah, ini luar biasa sekali. Ini kalau nggak salah dari ini ya Pak, pertumbuhannya dari ekspor LNG ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Lalu Sulawesi Tengah, ini luar biasa juga. Ini Sulawesi Tengah. Oh Ibu, ini luar biasa juga. Ini dari nikel. Lalu dari Maluku 6,2%. Ini dari pertanian perdagangan ya Pak ya, ini luar biasa sekali. Sekali lagi Bapak Ibu, ini target dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas 8%. Jadi Bapak Ibu harus kerja keras semua. Dulu saya ingat sekali, pertama kali dilantik menjadi wali kota, itu pada waktu COVID, pertumbuhan ekonominya Solo itu minus 1,74%. Lalu kita kerja keras, kerjasama dengan TPID, ini kebetulan kalau Pak Mendagri tiap Senin
rajin mengontrol inflasi di tiap-tiap kota. Minus 0,174, lalu naik 4%, lalu naik lagi ke 6,25%. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini butuh kerja keras kita semua. Lalu satu lagi, ada MCP. Ini kepala daerah pasti tahu MCP. Ini paling tinggi. Ada Surakarta juga, ada yang dari Surakarta. Dulu juga sama, waktu saya pertama kali dilantik, Solo itu termasuk rendah, cuma 65. Lalu kita naikkan ke 80-90. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena Pak Presiden Prabowo menekankan untuk masalah pencegahan korupsi dan juga menutup kebocoran-kebocoran. Jadi MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK, ini perlu diseriusi. Saya tidak akan menampilkan yang kota-kota yang rendah, tapi saya mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk bisa belajar dan juga meniru kota-kota yang sudah berhasil. Lalu satu lagi terakhir. Nah ini bukan angka stunting ya Bapak Ibu, tapi angka penurunan stunting. Ini ada NTB, Tanjung Balai, Situbondo. Ini harus kita beri apresiasi. Bapak Presiden Prabowo sudah menegaskan berkali-kali pentingnya program makan siang gratis. Sudah ada beberapa sekolah yang saya kunjungi, kemarin terakhir saya uji coba di Palangkara ya. Pak Gubernur mungkin ada ya? Ada Pak Gubernur. Jadi kita coba uji coba di Palangkaraya dan saya kira ini tanggapan dari orang tua murid, guru, komite sekolah ini luar biasa sekali. Jadi saya minta tolong semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mendukung program ini. Ini program yang sangat ditunggu-tunggu. Bahkan sebelum saya dilantik, itu tiap hari orang nagih, kapan makan siang gratis Mas? Kapan makan siang gratis Mas? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini mohon kerjasamanya semua yang ada di sini untuk mensukseskan program ini. Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan, program makan siang gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini. Penutupan kemudian disusul dengan pemukulan gong oleh Wapres sebagai tanda berakhirnya penyelenggaraan Rakornas pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2024. Rapat ini digelar dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Sebanyak lebih dari 5.000 peserta hadir dalam rapat ini, mencakup jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, jajaran pemerintah daerah provinsi, serta jajaran pemerintah daerah kabupaten atau kota. Mengusung tema implementasi Astacita menuju Indonesia Emas 2045. Rakornas ini diselenggarakan guna memberi arahan strategis dan memastikan kesiapan para pemimpin daerah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan nasional yang termuat dalam Astacita. Diskusi panel dengan tema-tema penting disajikan, mulai dari penyelenggaraan tata kota pemerintahan hingga stabilitas politik dan pencegahan korupsi dalam persiapan Pilkada serentak 2024. Tim Eljen Media laporkan.